Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Caturi SHMH, dosen tetap program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nurtanio, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum atau lebih dikenal dengan PIH. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 1 yang terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun CPMK dari mata kuliah ini yaitu M1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum secara umum. M2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan hubungan hukum. M3, mahasiswa mampu mengaplikasikan bagaimana hukum berlaku dalam berbagai aspek bisnis. M4, mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban sebagai pelaku bisnis. Memastikan kepastian hukum dalam bertransaksi, juga mengatasi masalah hukum di masa depan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diikuti dengan bobot mata kuliah sebanyak 2 SKS. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan akhir mata kuliah, yaitu mahasiswa memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan serta solusi dalam menghadapi permasalahan. Pokok-pokok materi dari perkuliahan ini meliputi pengertian hukum, unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, macam-macam hukum, memahami apa yang menjadi subjek hukum, hak dan kewajiban, hukum objektif itu seperti apa dan hukum subjektif itu seperti apa, tujuan hukum serta fungsi hukum. Adapun 3 komponen proses pembelajaran yaitu diantaranya delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery perkuliahan pada mata kuliah ini, selain melalui pertemuan tatap muka, dilakukan juga pertemuan melalui media Zoom, di mana bahan ajar dan RPS dapat diakses oleh mahasiswa di Sistem Informasi Akademik Universitas Nurtanio. Pada tahap interaction, proses pembelajaran perkuliahan ini menggunakan pendekatan student center learning dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi, dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Pada tahap assessment, selain dari hasil UTS dan UAS, juga sistem penilaian melalui kehadiran tugas individu maupun kelompok, partisipasi atau keaktifan mahasiswa. Selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengantar ilmu hukum, mata kuliah pengantar ilmu hukum yang sebelumnya minggu kemarin saya sudah memberikan pengertian hukum menurut kalian dan juga menurut pendapat para ahli. Nah, untuk mengulang bisa saya menanyakan sesuatu kepada kalian. Apa itu hukum dan siapa saja yang menjadi subjek hukum? Boleh, Ferry? Silakan. Menurut Ferry hukum itu apa? Hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat, namun sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, dalam mengatur pola hubungan antar masyarakat. Oke, pola hubungan masyarakat. Ilham, menurut Ilham seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, hukum itu meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur pada hubungan orang atau satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan. Bermacam-macam ya pengertian hukum. Kenapa bisa bermacam-macam? Boleh?
Menurut saya pengertian hukum itu bisa bermacam-macam karena beda kepala tuh beda argumen, beda isi. Jadi otomatis ilmu hukum ataupun pengertian hukum itu bakal beragam. Menurut para ahli, kalian siapa yang paling kalian ingat pengertian hukum menurut siapa? Boleh yang basic silahkan. Jadi di sini ada menurut Profesor Mr. E.M. Myers, hukum itu adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Oke, ya, menurut Prof. Myers, hukum merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat, namun sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, mengatur pola hubungan antar masyarakat. Nah, kenapa hukum itu ada? Untuk mengatur pola manusia, tingkah laku manusia. Dan kenapa hukum itu ada? Kenapa? Hukum itu ada karena adanya suatu masalah atau problem yang terjadi. Oke, selain itu? April? Karena kita manusia lebih dari satu orang harus ada hukum. Oke. Jadi kalau misalkan sendiri perlu hukum tidak? Tidak. Perlu aturan tidak? Tidak. Hidup di dunia ini sendiri perlu aturan? Tidak. Tapi kalau lebih dari satu orang, 2 orang atau lebih? Perlu. Kenapa? Perlu adanya batasan, Bu. Batasannya? Batasan interaksi, Bu, misalkan Ya. kayak buat kesepakatan gitu, Bu. Kesepakatan seperti apa? Misalkan jangan minum kebanyakan misalkan karena takutnya habis. Oke, tidak boleh merokok di Tidak boleh ruangan. merokok. Oke, salah satu contohnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur pola hubungan orang yang satu dengan orang yang lain, yakni peraturan-peraturan dalam hidup kemasyarakatan. Ada juga pengertian ilmu hukum dalam studi hukum atau di dalam ensiklopedia hukum, yaitu ini adalah merupakan mata kuliah dasar yang harus kalian emban ilmu ini supaya ini menjadi pengantar, ya, pengantar apa nanti untuk mata kuliah yang lainnya. Penting tidak belajar hukum? Penting. Tentang keadaan inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Jadi banyak ya hukum itu. Nah, ada tujuan hukum pertama atau tujuan hukum 1. Ada 3 teori, yaitu teori etis, teori utilitas, dan teori campuran. Teori etis ini menurut para ahli itu adalah Socrates adalah mewujudkan keadilan yang maksimal dalam masyarakat. Jadi tujuannya hukum itu menciptakan suatu keadilan, kata Socrates, kata Aristoteles. Keadilan yang seperti apa? Makanya tadi saya tanya pengertian hukum menurut kalian itu berbeda-beda. Nah, menurut para ahli hukum pun sama. Ya. Pengertian hukum itu berbeda-beda. Sekarang ada tujuan hukum. Tujuan hukum 1 yang menyatakan bahwa mewujudkan suatu keadilan. Keadilan yang seperti apa yang diharapkan? Apakah negara kita sudah adil? Belum. Dalam hal apa belum adilnya? Pemerintahan pembangunan. Apalagi yang menurut kalian nih yang terjadi fenomena sekarang? Masih banyak desa-desa tertinggal yang belum terjamah oleh pemerintah. Contohnya? Contohnya seperti dalam kasus stunting, kan kalau di daerah-daerah terpencil itu kan susah mendapatkan fasilitas kesehatan dan sebagainya. Jadi kesejahteraan mereka tuh masih butuh. Betul. Ya, itu fenomena yang terjadi. Apalagi? Adanya tidak kesesuaian antara yang dilanggar dengan
timbal baliknya gitu. Jadi dengan hukumnya, jadi ada yang dilanggar namun hukumannya tidak setimpal dengan apa yang dilanggarnya. Contohnya Yang membuat peraturan itu siapa? Pemerintah. Pemerintah membuat suatu peraturan untuk bisa mengatur masyarakatnya atau warga negaranya. Yang melanggar siapa? Kalian. Kalian pelanggarnya? Pernah melanggar? Pernah. Pernah. Contohnya? Tidak memakai helm. Tidak memakai helm. Apalagi? Merokok di jalan. Wah, ini jujur semua nih. Terus apa lagi? Ditilang nggak pakai helm. Bayar nggak sama polisinya? Enggak. Enggak. Itu adalah suatu tindakan pelanggaran. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kita lanjut. Ada teori utilitas menurut Jeremy Bentham. Menurut dia adalah tujuan hukum itu menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalkan sudah adil, ini pengen bahagia nih. Nah, itu tujuan hukum tuh, kata Jeremy. Ya. Jadi kalau menurut si Aris ini adalah hukum ini mendapatkan suatu keadilan, tapi kata Jeremy, dia mah pengen bahagia untuk mendapatkan hukum. Tapi ada kata adilnya tidak dalam untuk Jeremy ini? Ada. Ya. Karena untuk mencapai suatu kebahagiaan harus ada suatu keadilan. Ya. Kalau kita sudah merasa adil, bahagia nggak kita? Iya. Ilham dikasih 50 sama ibu, tapi Denis sama ibu dikasih 20. Bahagia tuh? Enggak. Sedikit. Denis yang tidak bahagianya. Ya, Ilhamnya mah bahagia 50.000. Beda. Tapi kalau sama 50, keduanya bahagia? Bahagia. Nggak akan ngedumel di belakang? Enggak. Yang lain ngedumel. Ya, karena nggak dikasih sama ibu. Ya. Terus ada juga yang dinamakan teori campuran dari Kraset. Di sini adalah jaminan keadilan dan kemanfaatan bagi kemasyarakatan. Jadi campuran ini antara etis dan utilitas. Jadi adanya suatu keadilan berarti akan menciptakan suatu kebahagiaan. Oke, tujuan hukum yang kedua itu menurut Van Affeldorn, yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi manusia itu mempunyai tingkah laku, sikap, perilaku itu menimbulkan suatu hukum, menimbulkan suatu aturan. Makanya kenapa ada yang namanya suatu peraturan. Nih, sejarahnya dalam pembentukan suatu hukum ini seperti apa? Kita pernah dijajah oleh Belanda. Berapa lama? 350 tahun. Lama banget ya. Kalian pernah merasakan dijajah? Belum. Tapi tahu dari mana? Dari sejarah. Betul itu sejarah. Kita sangat lama dijajah sama Belanda. Dan kita pun mengadopsi yang namanya peraturan perundang-undangan yang dinamakan Eropa Kontinental. Ada yang pernah dengar apa itu Eropa Kontinental? Eropa Kontinental itu adalah sistem hukum yang diadopsi Indonesia pada saat zaman Belanda menjajah Indonesia. Jadi sistemnya adalah peraturan hukumnya pembukuan. Jadi ada nih peraturan-peraturannya. Tapi kalau di negara seperti Amerika itu tidak ada yang dinamakan Anglo-Saxon. Beda. Kalau di kita Eropa kontinental itu, pokoknya negara-negara bagian Eropa itu menganut sistem hukumnya ada peraturan perundang-undangan. Jadi ada hukumnya. Kalau Anglo-Saxon itu tidak ada peraturan hukumnya. Ya. Itu yang harus bisa kalian bedakan antara Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, menurut Van Kant, menjaga kepentingan tiap manusia dari gangguan. Manusia itu suka mengganggu. Manusia itu berisik, ya. Macem-macem tingkah lakunya, pemikirannya, sikapnya, semuanya. Ya, makanya menurut Van Kant tujuan ini menjaga kepentingan tiap manusia dari gangguan. Gangguan siapa? Manusia lainnya. Makanya adanya suatu hukum.
Menurut Subekti, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Oh, ini sama dengan tujuan tadi nih yang pertama, ya. Adanya suatu kebahagiaan, terus adanya juga suatu keadilan, kemakmuran. Buat siapa? Buat rakyatnya. Ini menurut Subekti. Kalau Subekti ahli hukum yang dari Indonesia, ya. Sudikno katanya untuk ketertiban nih, hukum tuh tujuannya cukup untuk tertib aja. Karena dengan tertib ya terjaga. Dengan adanya perintah dilakukan, larangan dijauhi, cukup tertib menurut Sudikno, ya. Oke, jadi ciri-ciri hukum itu yang pertama adanya perintah dan larangan. Yang kedua itu harus ditaati oleh siapa? Oleh setiap orang, ya. Yang ketiga adanya suatu sanksi jika ada suatu pelanggaran kalau tidak ditaati. Jadi ada 3 ciri-ciri hukum. Yang pertama itu adalah perintah dan larangan. Yang kedua apa? Perintah dan larangan ditaati. Harus ada penaatan atau ditaati. Yang ketiga adanya suatu hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran. Oke. Itu ciri-ciri hukum. Nah, sifat-sifat hukum mengatur dan memaksa. Hukum itu mengatur dan memaksa. Terasa tidak oleh kalian? Terasa. Apa yang dirasa? Apa yang dirasakan? Mengatur, memaksa. Dan coba kasih contoh. Dalam kita mempelajari hukum, silakan kalian bisa mengaplikasikannya dengan sebuah contoh. Apa saja? Agar nanti kalian bisa paham. Silakan. Karena kenapa sifat hukum itu mengatur dan memaksa? Karena saat pembuatan hukumnya pun tanpa persetujuan kita. Jadi tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba harus ngikutin. Tiba-tiba harus ngikutin. Oke. Kalau misalkan seperti itu, menurut kamu aturan itu harus ditaati atau dilanggar? Kalau untuk kebaikan bersama itu harusnya ditaati. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi Bu, misalkan terkait lalu lintas Bu, kalau misalkan kita tidak menaati aturan, kayak misalkan jangan harus berhenti saat lampu merah, tapi kita tetap memaksa maju, ujung-ujungnya kan bisa mencelakakan diri kita sendiri gitu Bu. Dan demi kepentingan bersama, jadi harus ditaati. Mengatur dan memaksa. Kadang kita nggak pernah tahu. Kadang kita juga emang diajakin sama badan legislatif untuk membuat satu peraturan perundang-undangan. Tidak. Tapi kita tahu dalam media sosial, oh ini loh ada peraturan baru, oh ini loh ada revisi peraturan baru, seperti apa, ya. Terus memaksa aturan itu. Memaksanya kenapa? Mau tidak mau, suka tidak suka harus ditaati. Jangan ada alasan misalnya kayak polisi memberhentikan kalian di tengah jalan dengan alasan kalian tidak pakai helm, tidak bawa SIM, tidak bawa surat-surat yang lainnya atau apapun itu. Terus kalian bilang dengan seenaknya atau Pak dekat saya mau ke situ cuma berapa meter saya nggak pakai helm, itu tidak bisa dijadikan alasan. Itu adalah suatu pelanggaran karena kenapa sudah ada aturannya, tapi saya nggak tahu Pak aturannya, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Sebuah aturan itu diciptakan ya untuk semuanya. Kalian mau tidak mau harus mengikuti. Makanya sifat hukum itu mengatur dan memaksa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Silakan. dalam hukum tersendiri apakah ada tantangan penegakan hukum khususnya di Indonesia Bu? Penegakan hukum di Indonesia yang bisa kalian lihat apalagi dengan terjadinya maraknya fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, ini sangat sulit untuk bisa kita amati. Kenapa? Karena hukum di kita itu yang saya lihat sebagai orang hukum itu belum mencapai yang namanya suatu yang tadi itu kita tujuan hukum keadilan, belum mencapai. Siapa yang harus yang harus bisa kita capai? Ya kita sendiri, masyarakatnya. Dari apa? Dari kesadaran masyarakat itu sendiri, dari kesadaran diri kita. Kita bisa sadar akan suatu peraturan perundang-undangan itu akan menciptakan hukum yang lebih baik lagi. Sekarang banyaknya terjadinya korupsi ya, atau tindakan pidana lain.
itu siapa? Karena mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Artinya kalau tidak sadar berarti mereka juga tidak mengerti peraturan tersebut seperti apa. Berarti mereka tidak tahu nih sifat hukum yang mengatur memaksa. Ya. Nah, contohnya kalian melanggar di jalan raya atau apapun itu, ya berarti kalian belum mengerti aturan itu seperti apa. Ada lagi pertanyaan lain? Kan sekarang tuh udah kemajuan teknologi ya. Terus gimana sih pandangan hukum dalam menyikapi perkembangan teknologi digital di media sosial? Untuk perkembangan yang di media sosial teknologi apalagi sekarang makin canggih, makin kesini adanya undang-undang ITE, ya itu yang dasar hukum yang bisa menjerat orang-orang yang melakukan tindak pidana dalam teknologi. Tapi untuk membuktikannya itu butuh proses yang sangat lama, ya. Karena apa, pembuktian itu yang nanti akan bisa kita lihat. Karena kalau misalkan kita melakukan tindakan yang salah, pembuktianlah yang akan menunjukkan benar atau tidak, salah atau enggak, ya. Karena hukum itu nggak bisa kita langsung bilang kamu salah atau kamu benar, tidak. Tapi kita harus lihat ada nggak nih buktinya. Buktinya seperti apa? Apalagi sekarang teknologi canggih, susah ya untuk bisa kita macam-macam lah sekarang dengan kejadian ijazah palsu lah atau apa. Zaman dulu kan mungkin tidak pakai teknologi, ya buatan itu harus dibuktikan dengan benar. Tapi dengan makin canggihnya ini makin sulit juga untuk bisa dibuktikan seperti apa ini, ya kesalahan atau pelanggaran yang sudah dilakukan. Jadi intinya kita kembali lagi sadar diri kita terhadap suatu aturan. Ya, melakukan hal yang salah, melakukan hal yang benar, itu kita pasti akan bertanya pada diri kita sendiri, ya. Kita pasti akan tahu melakukan. Kita kembali lagi sama diri kita. Ya, oke, ada lagi? Oke, Ning, silakan Ning Deci. Izin bertanya itu, mengapa hukum ini dipelajari secara interdisipliner, universal dan fenomenal? Oke, interdisipliner ini adalah terkait dengan tadi personal kita, diri kita. Itu yang akan nantinya menjadi cover untuk diri kita bahwa kita mempelajari hukum itu penting. Supaya apa, diri kita itu kalau diatur mungkin akan lebih tertib lagi, ya. Mungkin akan lebih baik lagi, jadi lebih tahu lagi mana yang baik, mana yang tidak. Mendisiplinkan diri kita. Oh iya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Oh ini yang dibolehkan. Perintah dan larangan jelas di sana. Jadi itu untuk bisa mendisiplinkan diri kita. Terkait satu lagi apa? Universal. Universal itu bersifat umum yang nantinya keterkaitan dengan pemerintah nih, hukum itu. Pemerintah yang buat siapa? Buat warga negaranya. Nah ini bagaimana perkembangannya? Artinya jika sudah dibuatkan oleh pemerintah yang tadi sifat hukum itu, nih saya sudah kasih nih peraturannya, saya sudah umumkan nih aturan yang baru oleh pemerintah. Masyarakat mau tidak mau harus mengikuti, harus mentaati. Itu terkait universal. Yang terakhir adalah banyak kejadian-kejadian hukum yang di luar kendali pemerintah. Judi online itu adalah hal yang di luar kendali pemerintah. Terus fenomena korupsi. Nah, bagaimana? Jadi kita penting untuk mempelajari karena permasalahan hukum itu akan selalu baru. Bahkan kita nggak bisa untuk melihat peraturan ke belakang, ya. Artinya kalau misalkan ada peraturan yang baru, apakah kita akan meninggalkan peraturan yang lama? Tidak. Peraturan yang lama akan menjadi suatu pelengkap nantinya di mana aturan yang baru sudah diresmikan, ya. Contoh kemarin apa yang lagi diviralkan ya, yang paling ramai itu undang-undang apa? Tenaga kerja, ya, yang menyatakan bahwa banyak para buruh yang selalu demo. Padahal sudah diganti, sudah bisa
dinikmati ya oleh para buruh, tapi tetap saja masih di kriminalisasi. Kenapa itu coba? Silakan pendapat. Menurut aku ya, pada dasarnya sifat manusia itu tidak puas dengan sesuatu. Jadi Tidak puas dengan sesuatu, terus dia pasti bakal ada yang ini belum puas, yang harus progres lagi, harusnya ikut kemauan mereka, padahal ada peraturan jelas. Tapi emang pada dasarnya suka banget untuk memberontak gitu. Yang kembali lagi sama diri kita sendiri. Diri kita bisa disiplin, itu akan mencerminkan suatu hukum yang baik kepada pemerintah. Sekarang pemerintah banyak kejadian fenomena yang menurut pemerintah tuh capek mungkin dengan tugasnya pemerintah, banyaknya yang terjadi korupsi ini. Kita kembali lagi sama pribadinya seseorang itu bagaimana bisa dia menyikapi dalam suatu peraturan itu seperti apa? Ada lagi pendapat lain? Mungkin tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya juga kurang. Kenapa kurang? Karena Pemerintahnya sendiri banyak yang melanggar. kebanyakan melanggar ya. Oke, ini kita lewat. Tidak memakai helm Bu, kayak tadi Bu ya. Terus dengan begitu kan otomatis kita akan diberikan sanksi dari pelanggaran tersebut. Ya, contoh gitu. Itu adalah suatu peristiwa hukum atau kejadian hukum yang ada akibat hukumnya. Jika tidak memakai helm itu suatu kejadian pelanggaran hukum atau peristiwa hukum. Nah, nanti akibat hukumnya adanya suatu sanksi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke subjek hukum. Subjek hukum itu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Siapa? Manusia dan badan hukum. Kita subjek hukum? Oke. Subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Pada saat kalian di perut ibu kalian, dinyatakan ibu kalian hamil, mau 1 minggu, 1 bulan, ya. Mau 1 tahun nggak mungkin ya, sampai 9 bulan. Itu kalian dinamakan subjek hukum. Kenapa subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban? Haknya apa? Hak untuk hidup. Bayi yang ada di dalam kandungan ibunya itu mempunyai hak untuk hidup. Jadi nggak boleh diaborsi, dibunuh atau dibuang. Sekarang banyak kejadian seperti itu. Berarti dia belum sadar hukum. Itu yang dinamakan subjek hukum kita. Bahkan sampai mati pun, ya kita masih dinamakan subjek hukum. Artinya kita mempunyai hak dan kewajiban. Kewajibannya untuk apa? Sebagai subjek hukum. Coba. Mentaati hukum nantinya. Terus Menciptakan ketertiban. menciptakan ketertiban. Banyak ya kalau kewajiban. Tuh. Manusia dan badan hukum termasuk kita. Terus kalau badan hukum? Pemerintah badan hukum. Badan hukum itu orang yang ditetapkan hukum sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Seperti koperasi, universitas, itu badan hukum. Ya. Apalagi PT, CP, perseroan terbatas itu adalah badan hukum. Ini universitas ini adalah badan hukum. Dia mempunyai hak dan kewajiban. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan dengan tema fungsi dari hukum, untuk mempelajari hukum. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.